Hai, kembali lagi bersama saya Katerina Yesika YouTube channel. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu video reaction yang diberikan tugas oleh Pak Greg STPK Santo Fransiskus Asis Semarang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Katerina Yesika Sara Dewantari, biasa dipanggil Yesika. NIM saya ialah 19676. Nah, pertama, saya akan menjelaskan video pertama tentang psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Salah satu katanya adalah psyche yang artinya jiwa, dan satunya lagi adalah logos yang artinya ilmu. Jadi, secara harafiah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental seseorang. Nah, sebelum psikologi berdiri sendiri sebagai ilmu pengetahuan pada tahun 1879, psikologi atau yang dulunya disebut sebagai gejala-gejala kejiwaan dipelajari oleh filsafat. Nah, filsafat sudah mempelajari gejala-gejala kejiwaan sejak 500 sampai 600 tahun sebelum Masehi. Nah, adapun filsuf-filsuf Yunani kuno adalah yang pertama adalah Thales. Dia mengungkapkan pendapatnya sekitar 624 sampai 548 sebelum Masehi, mengartikan jiwa sebagai sesuatu yang supernatural. Menurutnya, jiwa itu tidak ada karena yang ada di alam hanyalah gejala alam, dan gejala alam berasal dari air. Selanjutnya yang kedua ada Anaximander. Dia mengungkapkan pendapatnya pada tahun 611 sampai 540 sebelum Masehi. Dia mendukung pendapat Anaximander. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari apeiron, yang artinya tak terbatas, tak terbentuk, tak bisa mati, yaitu seperti konsep tentang Tuhan di zaman kita sekarang. Maka kemudian Anaximander berpendapat bahwa jiwa itu ada. Selanjutnya yang ketiga Anaximenes. Nah, Anaximenes ini mendukung pendapat Anaximander bahwa jiwa itu ada karena segala sesuatu berasal dari udara. Selanjutnya yang keempat ada Empedokles. Dia mengungkapkan pendapatnya pada tahun 490 sampai 430 sebelum Masehi, mengatakan bahwa ada 4 elemen dasar alam, yaitu bumi atau tanah, udara, api, dan air. Sedangkan manusia bisa dianalogikan sama, yakni tulang, otot, usus, yang itu otot, tulang, usus itu dari tanah atau bumi. Nah, fungsi hidupnya itu udara, dan rasio kehidupan api, dan cairan tubuhnya air. Selanjutnya ada Hippocrates. Hippocrates mengemukakan pendapatnya pada tahun 460 sampai 375 sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran, menganggap bahwa jiwa manusia dapat digolongkan ke 4 tipe kepribadian berdasarkan cairan tubuh yang dominan. Ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu adalah sanguin, yang artinya ringan atau biasa disebut ringan, yang didominasi oleh darah. Yang kedua melankolis atau murung oleh sumsum hitam. Yang ketiga adalah kolerik, cepat bereaksi oleh sumsum kuning. Dan 4 flegmatis atau lamban, yang dihasilkan oleh lendir. Selanjutnya, filsuf yang terakhir adalah Demokritus, yang mengemukakan pendapatnya pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Menurut Demokritus mempunyai pandangan bahwa seluruh realitas yang ada di dunia ini berasal dari partikel-partikel yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, atau biasa
diartikan sebagai invisible particles. Menurut Demokritus, jiwa terdiri dari semacam atom-atom. Cara berpikir Demokritus ini adalah cara berpikir yang mengikuti prinsip-prinsip mekanisitis dan materialistis. Selanjutnya, yang kedua, kita akan belajar mengenai perkembangan definisi-definisi psikologi masih berlanjut hingga sekarang. Pada saat ini, para sarjana psikologi modern menemukan definisi psikologi. Nah, ini ada beberapa orang yang mendefinisikan psikologi di era modern. Yang pertama ada Gordon Murphy. Gordon Murphy mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari resepsions yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang kedua ada Boring, Edwin G., Herbert S., Langfeld, Harry P., dan Wald. Mereka mengemukakan bahwa psikologi adalah ilmu tentang hakikat manusia. Selanjutnya, yang ketiga, Silford T. Morgan. Dia mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Berdasarkan pemaparan mengenai beberapa definisi psikologi di atas, ada beberapa unsur dalam psikologi, yaitu yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu. Selain sebagai ilmu pengetahuan, psikologi merupakan seni karena dalam mengaplikasikannya ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia memerlukan keterampilan dan kreativitas sendiri. Selanjutnya, yang kedua adalah perilaku. Perilaku mempunyai arti yang lebih konkret atau nyata daripada jiwa, sehingga perilaku akan lebih mudah untuk dipelajari daripada jiwa, dan melalui perilaku kita tetap akan dapat mempelajari jiwa. Jadi yang kedua ini ada perbuatan-perbuatan overt dan covert, yaitu overt itu terbuka dan covert itu tertutup. Dia ini termasuk dalam perilaku overt adalah perilaku yang dapat diamati langsung secara panca indera dan kasat mata. Selanjutnya, perilaku covert adalah perilaku yang hanya dapat diketahui secara langsung melalui alat-alat atau metode khusus, misalnya sedih, takut, bahagia, dan lain-lain. Selanjutnya ada manusia objek. Material psikologi adalah manusia karena manusia yang paling membutuhkan ilmu psikologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Hewan menjadi objek studi psikologi, tetapi hanya sebagai perbandingan saja, atau mencari fungsi-fungsi psikologi yang paling sederhana yang sulit dipelajari pada manusia, karena struktur psikologis manusia yang rumit. Selanjutnya ini yang terakhir, lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh tentang perilaku manusia. Lingkungan adalah tempat manusia hidup, beradaptasi, dan mengembangkan dirinya. Manusia diciptakan dengan memiliki akal budi yang membuat manusia mampu mengatasi persoalan, hambatan, dan tantangan dalam hidupnya, sehingga manusia mampu bertahan hidup atau biasa disebut survive. Ernst Cassirer mengatakan bahwa dengan akal budinya, manusia menyusun simbol-simbol berupa mitos, bahasa, kesenian, agama, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Dengan simbol-simbol tersebut, manusia mampu menguasai dunianya, baik berupa alam fisik seperti gunung, laut, udara, maupun alam sosial, seperti orang-orang yang ada di sekitarnya, orang tua, teman, kerabat, orang-orang di sekitarnya. Menurut Ernst Cassirer, manusia adalah makhluk simbiosis. Selanjutnya saya akan membuat video reaction tentang video kedua yang diberikan oleh Pak Greg tentang manusia dan kepribadiannya. Sebelum kita masuk ke kepribadian manusia, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian manusia. Biasanya manusia itu membuat kerusakan ekosistem seperti ekosistem laut, udara, uji coba nuklir, dan lain-lain.
manusia yang mampu menciptakan damai. Manusia mampu menciptakan damai, tetapi di sisi lain sekaligus kekacauan. Manusia yang mampu berdiri sendiri, tetapi juga tergantung dengan yang lain. Berarti manusia itu adalah makhluk sosial. Selanjutnya, manusia adalah solusi sekaligus penghancur. Manusia suka atau tidak suka adalah paradoks kehidupan. Menurut Willem Wundt, manusia itu adalah satu kesatuan jiwa dan raga yang berkegiatan membentuk diri yang ideal dalam segala kegiatannya. Untuk bisa mencapai ideal itu, maka manusia berinteraksi dengan lingkungannya, merasakan dan memberikan pengaruh sehingga lingkungan masing-masing pihak berubah dengan pengaruh yang saling diberikan oleh keduanya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang faktor pembentukan kepribadian yang menentukan kemanusiaan. Secara sederhana, faktor-faktor yang membuat manusia mempunyai kepribadian dominan, pemeliharaan kehidupan atau penghancur kehidupan ditentukan oleh dinamika emosi yang ia miliki. Secara ilmu psikologis, pada dasarnya akan ditemukan dua macam penentu dinamika emosi yang merupakan kepribadian, yakni yang pertama ialah faktor internal. Faktor internal ini biasanya berasal dari biologis kita sebagai penentu perilaku manusia. Yang kedua, ada faktor eksternal. Eksternal ini pemicu utama perilaku manusia adalah pengaruh sosial seperti seorang manusia berinteraksi dengan lingkungannya dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian terbentuk karena faktor biologis. Otak adalah penentu kepribadian kita. Kuat daya lemah otak, nutrisi yang diterima, volume oksigen yang diterima, otak ketika bekerja, sehat tidaknya otak, kita menjadi penentu bagaimana kita mengolah emosi untuk bereaksi dalam hidup. Ini adalah kesimpulan dari diskusi tentang faktor biologis yang menentukan kepribadian manusia. Konsep kepribadian diri terkait erat dengan tiga hal istilah ini. Yang pertama atensi, yang kedua persepsi, dan yang ketiga memori. Pertama saya akan menjelaskan atensi. Atensi adalah suatu usaha mengendalikan fungsi pikiran secara nyata dan jelas terhadap beberapa kemungkinan objek secara simultan atau terhadap rangkaian pemikiran. Ini memerlukan pengalihan dari suatu hal agar secara efektif dapat berinteraksi dengan hal yang diberikan. Seorang bisa memberikan dua macam atensi. Pertama, focus attention, yang berarti kita memilih satu macam untuk memberi perhatian, sedangkan yang lain dialihkan. Kedua, divide attention, yang berarti kita membagikan perhatian kita pada beberapa subjek sekaligus. Selanjutnya, persepsi secara etimologis biasa berasal dari bahasa Latin. Dia artinya perceptio dan perceptio. Adalah proses menerima kesadaran atau pengertian akan lingkungan dengan mengkoordinir dan menginterpretasikan apa yang dapat dari informasi sensorik. Ini adalah suatu aktivitas kolektif yang melibatkan bermiliar-miliar neutron dalam otak untuk menggali dan memahami suatu objek pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga adalah memori. Memori adalah suatu proses yang ada dalam otak manusia untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan untuk digunakan di kemudian hari. Nah, di dalam memori ini ada tiga macam proses utama menyimpannya. Yang pertama, encoding, storage, dan retrieval. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan gambar proses pencerapan informasi manusia seperti ini. Penentu dominan kepribadian manusia adalah keunikan pertumbuhan otak masing-masing individu. Kepribadian terbentuk karena adanya reaksi terhadap aksi sosial. Seorang bisa saja meyakini secara kognitif dan afektif bahwa dirinya mempunyai konsep diri negatif, seperti
manusia tersebut bodoh, jelek, hina, pantas dikucilkan, itu yang dia rasakan karena aktualitas dirinya terlambat. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan ketiga adalah pentingnya kita belajar psikologi. Menurut saya, belajar psikologi itu sangat penting karena digunakan di berbagai bidang kehidupan, yaitu untuk memahami kondisi-kondisi jiwa seseorang. Sekian video reaction dari saya. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa, terima kasih untuk teman-teman yang mengikuti video saya sampai akhir. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.